Al-Alimul Hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun wa nadaw ya malikul yaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya mulai ayat 70, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala dan mereka pasrah tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka Allah Ta'ala menyuruh semua mereka dan istri-istri keluarga mereka semua masuk ke dalam surga. Nah ini Allah Ta'ala. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang berbuat durhaka. Nah setelah menjelaskan orang-orang yang baik ada di surganya dengan segala kenikmatannya, kemudian Allah Ta'ala berbalik, innal mujrimin. Sedangkan orang-orang adapun Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang sering berbuat dosa, orang yang terbiasa dengan perbuatan dosa, yang sampai itu menjadi watak bagi mereka, mujrim, sampai kurang ajar luar biasa. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fi adabi jahannam khalidun. Mereka berada di adab oleh Allah Ta'ala di neraka jahanam khalidun. Mereka kekal di sana untuk selama-lamanya. Nah kemudian Allah Ta'ala menjelaskan la yufattaru anhum. Tidak ada yang kemudian bisa menyelamatkan mereka, percuma. Mau minta penyelamatan kepada siapa? Mau minta syafaat kepada siapa? Tidak ada yang bisa mendengarkan pada saat itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wahum fiha mublisun, wahum fihi mublisun. Dan sesungguhnya mereka di neraka menyesal. Baru kemudian sampai di sana putus asa. Mereka kepingin untuk masuk ke surga. Makanya kemudian jangankan yang masuk neraka. Allah Ta'ala menceritakan ada orang yang ashabul a'raf, orang yang amal baiknya dengan amal keburukannya imbang. Ini padahal sudah 10:1. Orang berbuat baik 1, orang berbuat baik 1 dibalas 10 oleh Allah Ta'ala paling sedikit. Bisa dilipatkan sampai 2 juta kali lipat. Nah ini orang berbuat buruknya saking banyaknya sampai sama dengan perbuatan baiknya. Wah, luar biasa. Orang-orang yang a'raf, ashabul a'raf, Allah Ta'ala menceritakan mereka ketika akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan orang-orang penghuni neraka. Mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Begitu kelihatan penduduk surga, senang, ya Allah kumpulkan kami bersama mereka. Makanya kalau sekarang menjelaskan sulit. Apalagi orang-orang yang tidak percaya sama Allah Ta'ala, si kafir-kafir, nantang-nantang Allah Ta'ala, parnoai. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengatakan kalau mereka nantang lagi, sudah biarkan. Inna ma'akum muntazirun. Itu maknanya kita bersama Anda sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu penjelasan dari yang pasti dari Allah Ta'ala. Ada tapi model apa? Nah, maka kalau sekarang makanya kemudian ada orang-orang pendeta jadi mesti tahu Islam, maka kemudian sampai murtad gara-gara dia kemudian mengatakan salah satu di antara kesalahan Islam itu Rasulullah itu menunggu. Jadi masih belum ada kejelasan dalam Islam dari sopo nggak paham Al-Quran, menjelaskan Al-Quran ngawur. Ini cilakanya kalau orang nggak belajar Quran, cuma predikat Islam biasa, nggak ada belajar Quran, moro-moro diselewengkan sama orang-orang kafir, dijelaskan sama pendetanya, tambah di rumah lebih tambah foto kendengi, sejelas kalau mesti ke rumah foto kendengi, nggak paham menjelaskan.
Nah maka kemudian Allah Ta'ala yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, fantabiru inni ma'akum minal muntadirin. Kita ini menunggu penjelasan pastinya. Karena kalau sudah pasti, sudah tidak ada keraguan sama sekali, berarti keputusan itu sudah habis. Kenapa harus? Kalau sudah sampai di akhirat baru kelihatan yang mana yang baik albu surgone, sing elek albu nerokoi. Kalau disuruh ditunjukkan sekarang percuma. Dari dulu Allah Ta'ala, makanya kemudian ketika pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat berupa Al-Quran abadi sampai kiamat. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan para nabi terdahulu diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Nabinya habis, umatnya habis, mukjizatnya habis. Tapi untuk orang Islam, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya habis, kitabnya masih ada, mukjizatnya masih terus. Dan selama ada orang yang mempelajari Al-Quran, ini mukjizat Al-Quran akan tetap berjalan sampai hari kiamat. Terus, betul. Jadi jangan disamakan mukjizatnya Rasulullah kemudian disamakan dengan mukjizat enggak. Itu apa? Ini lebih hebat. Makanya kemudian ketika orang-orang itu nantang bagaimana mukjizatnya Rasulullah, ya sebutkan saja. Kata Allah Ta'ala menjelaskan dulu, kata Allah Ta'ala, Rasulullah tidak diberi mukjizat sampai sedetail, sampai seperti nabi-nabi terdahulu. Ada, tapi bukan buat tandingan. Nek ditantang temenan, nek gelem Islam temenan, ditokno, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma buat tunjuk-tunjukan saja, dan diwara sakti, tidak perlu. Makanya kata-kata Allah Ta'ala, Anda tidak saya beri mukjizat model seperti itu, tapi diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat yang abadi. Ini selama dipelajari. Kenapa? Kami dulu kata Allah Ta'ala, walaqad kami telah mengutus Nabi Saleh, oleh kata Allah Ta'ala, kami dulu mengutus Nabi Saleh dengan mukjizatnya an-naqah, diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala onta. Setelah lihat onta, kemudian dari batu muncul onta. Dari batu muncul onta. Yang beriman lebih beriman, yang kafir ditantang. Dan kemudian nambah, enggak, odoai. Jumlahnya tetap sama. Makanya kemudian Rasulullah itu kepingin sebetulnya kalau orang-orang itu beriman kepingin. Cuma kata Allah Ta'ala caranya bukan seperti itu. Karena kalau seandainya Islam ini di-mindsetkan, di program seperti itu, maka kiai yang keramat itu mesti dimeloi. Nanti ustaz yang gak keramat aku ini gak usah dimeloi, percuma. Bisa apa? Tepuk tangan bisa metu baju ini jus mah iki kiai keramat dimeloi. Tapi nek kalau Allah pun ustaz iso apa? Ya iso kan iso ngajar kita tak percuma. Percuma. Gak usah dimeloi percuma. Kenapa tak keramat? Wong nabi dhisik iku kudu keramat. Ya Allah, keramat-keramatan repot Islam didelok ngono. Nah makanya kemudian ada kalanya kalau memang sudah betul-betul membutuhkan ditokno Allah Ta'ala. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kalau sudah seperti itu tunggu saja. Percuma wong ini ada menjelaskan sampai kurang itu tidak bakal mau ngerti. Justru ontanya dibunuh. Makanya kebiasaan akal ini kebiasaan jeleknya akal. Tak kandang. Kebiasaan jeleknya akal kalau sudah terbiasa dianggap biasa, padahal gak iso gawe. Toko dari batu kemudian keluar onta. Apa bedanya dengan dari telur metu ayam? Cuma karena sudah biasa, wis ket dhisik Ustaz. Nek teko ndok iki metu ayam itu ket dhisik. Kon iso teko ndok metu ayam. Kalau Anda bisa, itu berarti hebat. Makanya mukjizat itu segala sesuatu yang melemahkan perbuatan manusia itu jenenge mukjizat. Nek ndak iso itu berarti mukjizat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa fi anfusikum, Anda itu mukjizat terbesar. Afala tubsirun. Masa orang itu tidak bisa mikir? Lu sekarang kemudian ilmu kedokteran bergerak jalan terus. Lu dari dulu ilmu kedokteran itu berjalan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lu itu ditakoni di Allah Ta'ala. Lu nyawa Anda itu lu. Makanya orang yang lama-lama kepada Allah Ta'ala nantang. Kalau mereka memang betul sakti, ketika mereka akan meninggal, mereka itu ditahan. Aku tak gelem mati saiki. Aku tak mati ku ae.
Kalau mereka betul-betul sakti, toh ternyata orang yang paling berkuasa pada masa Nabi Musa, Fir'aun, itu kabeh semua orang mengikuti, tidak terima presiden. Ini semua orang mengikuti omongan Fir'aun. Toh dia tidak bisa menolak kematian. Yang katanya ini laut terbelah untuk saya. Begitu dia melakukan mati, waduh. Dan malaikat masih teman-teman tambah dicecer kan kami. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, kalau memang betul orang-orang kafir itu bisa, maka suruh mereka untuk menunda kematian. Nek ape mati kandhanono kacat malaikat engko ae matei. Aku tak urip-urip dhisik, tak enak-enak dhisik, tak entekno dhuwitku, engko nek wis mari baru mati gak apa-apa. Toh tetep mati. Jadi dhisik kena corona mati. Loh, saiki iki kena corona mati, gak kena corona mati, kok mati? Jenenge mati. Namanya mati sudah mati. Nah maka kemudian cara model berpikir seperti ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu ngajari umat Muhammad itu mikir waras. Jangan kemudian kita itu terpaku kepada mukjizat ini. Kok dikasih utang di Allah Ta'ala. Anda dikasih akal sama Allah Ta'ala. Cara berpikir diperbaiki. Orang-orang jahiliyah minta yang amat, kalau memang Anda hebat, jadikan bukit sofa itu menjadi pegunungan emas. Jadi nanti kita itu tidak ada yang bekerja, tidak perlu capek-capek untuk bekerja. Jangankan satu wilayah, orang sekeluarga, tidak bicara jauh-jauh. Anak satu keluarga saja diberikan kekayaan yang luar biasa. Bapak isu ditok luar biasa. Diwariskan, bapak yang meninggal diwariskan kepada anak-anaknya dengan berbagai macam sifat. Itu kalau tidak dipegangi ilmu, tidak dipegangi takwa, oyo-oyoan dewi, tukaran dewi sampai entek bersih kekayaan orang tuanya. Berapa banyak yang kayak gitu? Iku sebetulnya wis akeh. Lah ini pegunungan, ini bukit sofa mau dijadikan gunung emas. Terus tambah eker-ekeran, tambah perang. Makanya ciri-ciri akhir zaman, Rasulullah SAW menjelaskan ciri akhir zaman nanti ada laut yang di dekat Israel itu sampai sak. Itu sak diminum oleh Yahudi mau. Begitu itu sak dan nampak ada gunung emas, semua orang akan rebutan di sana. Kata Rasulullah SAW, setiap orang akan mengira mereka adalah orang yang punya sendiri. Yang selamat hanya satu orang. Dan setiap orang mikirnya, kalau saya yang selamat, jadi maju kabeh paten-patenan, kok aku sing mati, kok aku sing urip santai ae, kok aku sing menang, ternyata mati, kok aku sing menang, ternyata mati kabeh. Dan saling berkhianat satu dengan yang lainnya. Begitu itu yang mewarisi tidak memiliki ilmu. Pemakai kalau kerjaan ini nganggur kabeh, iso ini ngentekno duit masjid udah eker-ekeran dan mari-mari sak keluarga ini mau ya Allah, sak entek eker-ekeran disebut alim-alim luar biasa sampai mendirikan masjid, kemudian mendirikan ini akeh omsetnya banyak. Yang dibanggakan sama mereka, dulu ini orang tua saya yang beli, dulu ini orang tua saya yang berjasa membangun masjid, ini orang tua saya. Jadi sekarang saya yang berjasa untuk menjual ini. Kan ngono kan cara mikir. Tadi kan ngono kan. Biyen dhisik bapakku sing gawe masjid iki. Saya iki jasa saya ngedol masjid iki. Kan tadi kan ngono. Nah, itu cara berpikir waras itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di neraka mublisun, mereka semua putus asa. Sudah bukan waktunya untuk beramal, habis masa untuk beramal. Maka mereka mengatakan, Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu humuz zalimun, akan tetapi mereka yang zalim dengan sendirinya. Allah Ta'ala menjelaskan, wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka manggil kepada malaikat Malik. Ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Allah Ta'ala memutuskan kapan istirahatnya, kapan kita ini mati. Udah mati hai, percuma. Makanya orang-orang ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, kalau seandainya kami menjadi turah, menjadi tanah, lebih baik tadi tanah, wis mati, mari-mari, daripada diadab. Tak bisa. Kalau hewan tidak dibekali akal seperti kita, mati teh.
Yang zalim nanti kemudian diberi oleh Allah Ta'ala kambing yang tidak punya tanduk, diberi tanduk oleh Allah Ta'ala untuk membalas yang kemudian dulu menzalimi. Itu kabeh kan sudah selesai hewan, kemudian baru masanya manusia. Kenapa? Manusia punya akal. Dhisik kon iku dzalimi orang-orang, dulu Anda menzalimi orang-orang dengan nikmatnya Anda jalan. Sekarang kata Allah Ta'ala yang balas. Loh, dhisik waktu kon dzalimi wong uteknya ditekan ndi? Otaknya itu ditaruh di mana? Akalnya itu ditaruh di mana? Kata Allah Ta'ala. Kok sekarang mau minta maaf? Dulu minta maaf. Kalau dulu baru boleh minta maaf. Makanya mereka mengatakan manggil kepada malaikat Malik liyaqdi alaina rabbu. Hendak kapan untuk hendak Allah Ta'ala ini Tuhan Anda itu memutuskan kapan kita istirahat, kapan kita mati. Wis kesal disiksa ngene terus iki. Maka malaikat mengatakan wala innakum makithun. Kalian tetap sudah ada di sini. Di dalam ayat yang lain fasbiru aula tasbiru. Kon sabar ya disiksa. Kon ndak sabar kon ngamuk jerat-jerat ya tetap disiksa, ndak berubah. Sama hukumannya tetap. Orang yang jerat-jerit, yang kemudian ngiritan kon sakarepmu ambil laporan rokok. Tetap hukumannya. Kenapa? Dulu Anda mendustakan ajaran Allah Ta'ala. Takut kapan rokoi? Kapan mau disiksa? Toh saya tambah kecem, tambah jadi. Saya tambah kecem, tambah nuri, tambah soge. Tak apa. Tak apa-apa. Allah Ta'ala nyuruh sekarang waktu untuk beramal. Nanti masa untuk menerima amal, menerima balasan dari perbuatan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan laqad ji'nakum bil haqqi. Sesungguhnya kami dulu datang dengan membawa kebenaran. Ada yang menjelaskan, ada yang kemudian merinci, ada kitabnya, ada nabinya. Ono kabeh wisanan, aturan hidupnya sudah lengkap. Maka Allah Ta'ala menjelaskan walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan dari kalian tidak suka kepada kebenaran. Jadi nek sudah ono sing bener, ayo sudah mulai dihalang-halangi. Nah, maka Allah Ta'ala bertanya am abramu amran. Apakah Anda mau menipu daya Allah Ta'ala? Fa inna mubrimun. Maka sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, ahli tipu daya. Nah, ini yang kemudian akhir-akhir ini agak dipermasalahkan. Kok bisa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat buruk? Kok bisa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat buruk? Wa makaru wa makarullah, wa makaru wa makarullah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Masa Allah Ta'ala itu makar? Masa Allah Ta'ala itu berbuat zalim? Enggak. Kalau seandainya ada sesuatu yang hebat dikerjakan oleh orang yang baik, itu jenenge pintar. Tapi kalau sesuatu ini dikerjakan oleh orang yang buruk, itu jenenge rusak. Ya, perbuatan untuk mengatur negara, kalau dikerjakan sama orang yang baik, itu jenenge api. Ya, itu namanya hebat, pintar. Tapi kalau yang ngatur ini koruptor, itu jenenge rusak, Ada orang ahli teknik, ahli elektronik sampai bisa membuat CCTV yang kaya tidak kelihatan sama orang. Jadi kemudian CCTV tersembunyi. Kalau digunakannya ambil KPK, digunakan nama KPK, ilmunya ada. Kalau yang gunakan orang yang baik, itu jenenge api, itu jenenge pinter. Tapi nek sing gawe iku maling, iki gimana? Dia bikin CCTV, bagaimana caranya kalau seandainya dia ketika nyuri, dia mengawasi pergerakan orang yang ada di kamar ini. Begitu rotok nanti apa gerak, wong-wongnya bergerak sing dhisik, ku jenenge maling, ku jenenge rusak. Nah, maka di dalam ilmu balaghah itu ada namanya muqabalah. Ada untuk menghadapi. Tadi nek dhek iso butuhi, Allah Ta'ala bisa berbuat makar juga. Itu untuk menghadapi. Kalau berarti Allah Ta'ala buruk, enggak. Kalau digunakan sama orang baik, itu jenenge pinter. Nek digunakan sama orang buruk, itu jenenge rusak. Ngono lho. Jadi beda. Bukan berarti Allah Ta'ala itu zalim, enggak. Kalau seandainya mereka punya cara untuk merusak, Allah Ta'ala punya cara untuk memperbaiki. Kalau seandainya ada orang punya kekuatan, punya geng, punya kawan-kawan. Nah, kawan-kawannya ini kalau seandainya diarahkan orang yang mengarahkan orang yang baik, kawan-kawannya orang yang baik, dobrak rumah, itu jenenge penggerebekan, perbuatan mesum. Kalau seandainya yang dobrak ini orang yang rusak, perampokan.
iku kudu ngerti. Ya, jadi jangan sampai salah. Nah, cara berpikir seperti ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Am abramu amran, apa mereka mau membuat tipu daya Allah Ta'ala? Fa inna mubrimun, maka kata Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya kami juga bisa membuat tipu daya sama seperti mereka. Wayam kuruna, wayam kurullah. Mereka punya rencana, Allah Ta'ala berencana bisa. Jadi untuk mengkonter ini tadi, kon pinter, malingnya pinter, sing polisi dia kudu luwih pinter. Orang ahli kunci digunakannya untuk perbuatan baik, bagus. Berarti dia orang ahli kunci sungguhan untuk memperbaiki lawang-lawang rusak sepeda motor sing ilang kunci ini, bagus. Tapi nek ahli kunci digawe ngerusak sing ndak digunakannya ilmunya ini digunakan untuk orang yang tidak baik, iku jenenge nyolong. Dia pinter, podo-podo pinter kuncine. Sing siji digawe kerja, sing api dadi tukang kunci, sing siji ahli kunci digawe sing rusak dadi maling sepeda motor. Kan ngono kan. Lu ilmunya sama, tinggal ilmu ini dipegang oleh siapa. Makanya ilmu itu sama seperti pisau. Yang make siapa? Kalau yang make ibu-ibu digunakan gawe masak. Sehingga yang pakai orang ahli pedang dibuat main pedang. Yang pakai ini maling, kok dikaitkan bertopai wong, dikaitkan bertopai wong kan ngono kan. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Nah itu tadi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ini ada hadapan dari Allah Ta'ala. Jadi ditepi oleh Allah Ta'ala. Kamu pintar, Allah Ta'ala lebih pintar. Kalau anda pintar, Allah Ta'ala jauh lebih pintar daripada anda. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka, kata Allah Ta'ala, atau mereka itu mengira bahwa kami tidak mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka kerteknya hati, sirrohum kerteknya hati, rencana mereka di dalam hati, wanajwau dan bisik-bisik mereka. Lu bisa kan Allah Ta'ala tidak ngerti, maka Allah Ta'ala menjelaskan, bala ngerti jelas Allah Ta'ala, wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan bahkan sampai malaikat kami itu bisa nyatat. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kalau seandainya wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu, kalau anda tunjukkan perbuatan anda baik ataupun buruk, atau anda sembunyikan, au tukhfu yuhasibukum billah, dicatat oleh Allah Ta'ala. Itu sahabat mulia, sahabat pula mau menghilangkan yang au tukhfu, ayat itu tok, lafaz itu tok, tapi ini tidak ngelirik. Allah itu ayu lewat. Oh, yang merasa tiba-tiba muncul kerenteknya hati itu tiba-tiba muncul. Ayu nih wong iki didelok sepisane. Nah, muncul ayune are iki, muncul ayune are iki didelok sepisan maneh. Anda bisa enggak ngelihat lagi setan. Tapi ngilangnya kerentek iku mau iki lho. Bisa ngilangnya kerentek. Sangat baik ya Rasulullah, untuk tidak berbuat jahat kita bisa, tapi menghilangkan kerenteknya hati itu nek bisa Allah Ta'ala mati gitu, mati. Berapa banyak orang kayak gitu. Ayo, potensinya dua. Kalau ketok wong wedok sing ayu, potensi sahabat kelihatan sing elek, potensinya nyek. Potensinya nyek, kalau kamu nek ketok wong elek ngono terus anteng sudah apa sudah seperti ini. Walaupun ada 1000 Lady Gaga, kita tidak akan berubah mencari sopo tuh. Percuma ketok wong wedok elek untuk potensi ngilangno. Ayo, sing ati kelambi cekak ngaprek ngono, wong sing lemu ati wong wedok lemu kembrot terus gak ayu pisan. Begitu ketok ngerusak pemandangan. Langsung muncul, ngerusak pemandangan. Tapi ning sing ati kelambi cekak ngono terus wong ayu. Wah, iki potensi dadi nek ketok sing ayu potensi sahabat, ketok sing elek potensine nyek padha wae. Dosa karo-karo. Justru dosa karo-karo. Nah, maka kalau sampai ini dituntut sama Allah Ta'ala, hancur. Dikira Allah Ta'ala tidak ngerti. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, bala jelas ngerti Allah Ta'ala, wa rusuluna, dan rasul-rasul kami, kata Allah Ta'ala, para malaikat itu ladaihim yaktubun, mereka mencatat apa yang direncanakan oleh mereka. Jadi ngerti, malaikat itu ngerti yang mau kita rencanakan itu apa, sampai mau bergerak seperti apa, malaikat tahu. Makanya di dalam riwayat
Rasulullah SAW menjelaskan ketika ada orang berbuat buruk, maka malaikat ahli malaikat yang mencatat keburukan tanya kepada malaikat yang mencatat kebaikan, apa saya catat keburukan orang ini? Tunggu dulu. Sampai kalau seandainya beberapa saat, mudah-mudahan dia tobat. Begitu dia tobat, jangan dicatat. Tugas saya untuk mencatat ketobatnya dia. Sing dicatat tobati. Tapi sampai waktu lama kemudian dia masih belum tobat, dicatat dan ada kemungkinan dihapus. Wih, kebaik Allah Ta'ala sampai tutup ngono kok iso wong amal-amal api impas ambil amal elek persis kepres. Yo opo? Orang berbuat baik satu saja sudah dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, paling tidak 1/10. Wa man jaa bis sayyi'ati, dan barang siapa yang berbuat amal keburukan 1, fala yujza illa mithla, tidak dibalas oleh Allah Ta'ala kecuali dosa yang sama, dosa 1. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak ada yang dizalimi sama sekali. Jadi nampak sampai perbuatan buruknya jauh lebih banyak dari perbuatan baik. Yang banyak istighfar. Kemudian dalam ayat lanjutannya Allah Ta'ala menjelaskan Qul in kana lirrahmani waladun. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 81, katakan ya Muhammad, Qul ya Muhammad in kana lirrahmani waladun, kalau seandainya Allah Ta'ala itu mungkin punya anak, fa ana awwalul abidin, maka harusnya saya. Rasul itu dari Allah Ta'ala langsung, kata Rasulullah, harusnya saya yang pertama kali menyembah. Fa'ana awwalul abidin, harusnya saya yang pertama kali menyembah. Makanya tidak masuk akal kalau seandainya Tuhan punya anak. Wah, ini yang dibayangkan sama orang-orang kan, Tuhan itu sama seperti manusia. Kalau Tuhan sama seperti manusia, makan sama seperti kita makan, wah bahaya, rusak. Anda bisa kebayang kalau seandainya Tuhan itu datang ke rumah Anda dalam keadaan kelaparan, terus kan bangga, mau Tuhan itu tekun aku maku, kelaparan lemes, dek kowe ngapain limbung, mari tak kei pangan kebuli, terus seger Tuhan ya Tuhan. Iku Tuhan macam apa kowe ngono iku? Mau Tuhan kok lemes limbung, hari lapar begitu makan. Makanya kemudian untuk mensifati Nabi Isa dan ibunya, Allah Ta'ala tidak perlu sifat yang banyak. Hanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala karena yakulan ta'am. Nabi Isa dan ibunya mana? Itu sifat manusia yang tidak bisa dilepas. Itu kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepas. Karena mereka tidak makan. Jadi kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ini saja yang paling penting. Kalau seandainya makan, gak nangis, masuk angin, Tuhan masuk angin. Waduh, seru. Kalau Tuhan terus mules, tengah motor banget, tolong dino, apa penjara, jarum disil, berjumpa, selorong main si anak, si pembebilan tadi silas, gak karuan. Tuhan macam apa, kayak itu? Tuhan macam apa? Tuhan kalau lambung, makan itu macam-macam. Itu Tuhan, terus dokter Yati bangga. Saya tadi habis merawat Tuhan, gak seru plus, Tuhan macam apa? Tuhan macam apa itu? Karena kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Qul in kana lirrahmani waladun, kalau seandainya Allah Ta'ala punya anak, maka yang paling pantas menyembah pertama fa'ana awwalul abidin, maka yang kata Rasulullah, saya harusnya yang paling pertama menyembah. Toh ternyata tidak, berarti tidak ada. Makanya Tuhan itu cirinya harus menciptakan. Ini persyaratan dari Tuhan, harus menciptakan. Nek gak iso gawe berarti dudu Tuhan. Ustaz moro-moro putus ngaku dadi Tuhan. Saya ingin menjadi Tuhan. Ustaz, kapan dibangun masjid iki? Masjid dibangunnya kapan? Emin iki digawene kapan? Ndak tahu. Ya dudu Tuhan. Tuhan itu masih ngerti. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, ala ya'lamu man khalaq. Masa gak ngerti kata Allah Ta'ala, zat yang menciptakan. Lo kan sing gawe masjid iki, Anda yang bangun masjid ini. Begitu Anda bangun, Anda nitip pulpen. Aku tak nitip pulpen, tak semen di gone pengimaman. Selama itu gak dirobak, berarti kon sing gawe sak. Jadi Anda tahu ukurannya. Dhisik saya yang bangun masjid itu. Kon nek gak percaya, dodolan temboke imam ono pulpen sing tak titipno dhisik. Makanya Allah Ta'ala tahu. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan, ala ya'lam man khalaq. Masa ndak
orang yang menciptakan mesti kudu ngerti. Makanya kemudian cara berpikir waras yang diajarkan Rasul SAW ditanya kalau seandainya ada sesuatu yang kemudian Anda terima beres, Bibi konolis sepeda motor, kemudian sepeda motor ini rusak, belum tukang servis yang iso, masih belum ada tukang servis yang bisa, maka tanya kepada siapa? Mesti tanya kepada yang bikin. Nah itu maksudnya. Kalau seandainya ada orang aku menjadi Tuhan, moro-moro oleh sepeda motor, tiba-tiba begitu sepeda motor ini rusak, coba bawa ke tukang servisnya. Itu Tuhan, bukan nggak melok gawe, bukan nggak melok ngerti. Tapi nek ngerti sampai silinder, bisa mesin-mesinnya, ukuran knalpotnya kok ini, aku jenenge sing gawe. Syaratnya Tuhan, aku mesti sing gawe. Tapi alam ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ya apa caranya? Moro-moro aku pokoknya teko nang dealer, pokoknya saya tiba-tiba masuk ke dealer, tiba-tiba sepeda motor itu ada dengan sendirinya, tiba-tiba bisa digas dengan sendirinya, tiba-tiba ini orang pabrik itu, orang sing gawe, memang di sepalo aku baru dikena nang kono bisa nenge, aja berarti Anda bukan Tuhan. Kenapa? Anda menikmati fasilitas, berarti itu Tuhan. Ngumpulin moro-moro sono dunia, tiba-tiba sudah ada alam, sudah ada semuanya, kemudian makan juga sudah dijamin. Kami menggunakan cangkem tok, pelajarannya dari mana? Kalau seandainya makan itu lewat mulut, lu seumpama keliru pas lewat biru, lu bayi itu dikasih ilham dari siapa? Siapa yang memberitahu bayi? Begitu ono arti, ya Allah turun. Begitu orang panjangan, begitu dia kelihatan ada makan maju. Kok sih maju cangkem? Apa kok tak kupingin ini sih maju? Apa kok tak kuping? Yang memberikan insting itu Allah Ta'ala, turun diajar segala macam oleh Allah Ta'ala. Coro imanan di sini. Orang panjangan maju ada. Kok ngerti di single kok dikurang cangkem? Kenapa kok masukkan ke kuping? Takut pernah hari-hari. Kenapa kok dimasukkan ke kuping? Kenapa kok dimasukkan ke mata? Kalau sampai masuk bahaya lah, masuk bahaya. Lain Allah Ta'ala menunjukkan itu Allah Ta'ala allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala ngajarin apa yang orang belum mengerti. Maka Allah Ta'ala menjelaskan subhan, Maha suci Allah Ta'ala Rabbis samawati wal ardi, yang menguasai langit dan menguasai bumi, Rabbil arsy amma yasifun, dan yang menguasai arsy dari apa yang telah mereka sifati. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.